Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut sesuai keyakinan masing-masing. Pada pagi hari ini, kita akan mewariskan sifat hukum Mendel. Sifat hukum Mendel ini pada kurikulum 13 itu pada KD 3.5 menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. 4.5 menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Tujuan pembelajaran 1. Menentukan pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. 2. Menentukan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan monohibrid dan dihibrid dominan penuh di bidang pertanian dan peternakan. Perhatikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu mencakup 3 bagian, di mana ada materi genetik, hukum Mendel, kelainan dan gangguan kelainan genetik. Pada hari ini kita akan mempelajari hukum Mendel. Hukum Mendel ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama George Mendel yang berasal dari Austria. Pada penelitian, Mendel menggunakan kacang Ercis atau Pisidium sativum untuk melakukan percobaan. Mengapa Mendel menggunakan kacang Ercis atau Pisidium sativum? Karena kacang Ercis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mudah tumbuh, berumur pendek, dapat melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang, keturunannya banyak dan bervariasi, dan berbunga sempurna. Hal-hal penting yang perlu diketahui dalam hukum pewarisan sifat adalah induk akan mewariskan sifat pada anaknya melalui gen. Gen dilambangkan dengan huruf. Huruf besar melambangkan gen yang bersifat kuat atau dominan. Huruf kecil melambangkan sifat gen yang lemah atau resesif. Genotip keseluruhan informasi genetika dari suatu individu. Setiap sifat memiliki genotip yang terdiri dari 2 huruf. Fenotip sifat yang dapat diamati. Gamet sel kelamin jantan atau betina yang membawa setengah dari gen induk. Dalam pewarisan sifat terjadi pemisahan atau segregasi pada pembentukan gamet yang disebut dengan hukum segregasi. Contoh, gen warna ungu dilambangkan dengan huruf besar, gen warna putih dilambangkan dengan huruf kecil. U besar dan U kecil disebut alel. Jika genotip berlambang U besar
melambangkan fenotip warna ungu. Jika genotip U besar, U kecil melambangkan fenotip warna ungu. Jika U kecil melambangkan fenotip warna putih. Jika disilangkan bunga warna ungu dengan bunga warna putih. Warna ungu dominan terhadap warna putih, sehingga F1-nya didapatkan genotip U besar, U kecil. Fenotip yang tampak adalah bunga warna ungu yang disebut dengan F1. Jika F1 dikawinkan sesama F1, maka P2-nya adalah U besar, U kecil, U besar, U kecil. U besar, U kecil akan didapatkan gamet U besar, U kecil. U besar, U kecil, induk yang satunya akan didapatkan gamet U besar, U kecil. Dari persilangan dua tanaman ungu yang heterozigot akan didapatkan F2, yaitu U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. U besar 1, U besar U kecil 2, U kecil 1. Itu adalah perbandingan genotip. Sedangkan perbandingan fenotip adalah 3 yang mengandung U besar itu semuanya 3 fenotip yang mengandung U besar itu semuanya adalah berwarna ungu. 3 anaknya akan berwarna ungu dan 1 akan berwarna putih. Demikian contoh dari persilangan monohibrid. Selanjutnya kita akan melihat persilangan dihibrid, yaitu dua sifat beda. Di sini kita akan menyilangkan tanaman bulat berwarna kuning. Jadi satu bulat sifatnya, yang kedua adalah warna kulitnya kuning. Jadi dua sifat beda. Akan disilangkan dengan buah kisut berwarna hijau. Bulat dominan terhadap kisut, kuning dominan terhadap hijau. Jadi, genotip dari induk yang bulat berwarna kuning kita lambangkan B besar, B besar, K besar, K besar. Sedangkan buah kisut berwarna hijau kita lambangkan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, dari genotip B besar, B besar, K besar, K besar, kita akan mendapatkan satu macam gamet, yaitu B besar, K besar. Sedangkan dari B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, kita akan mendapatkan satu macam gamet, yaitu B kecil, K kecil. Jika disilangkan, maka akan didapatkan F1 dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil 100%. Karena ada unsur B besar dan K besar, maka fenotipnya adalah buah bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya, dari F1 yang bulat kuning 100% tadi, kita silangkan sesamanya. Kita anggap jantannya buah bulat kuning heterozigot, induk betinanya juga buah bulat kuning heterozigot. Sehingga dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil disilang
dengan B besar B kecil, K besar K kecil, kita akan mendapatkan 4 macam gamet, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, kita anggap yang satunya adalah gamet betina. B besar sama B besar K besar didapat B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, kita silangkan, maka akan didapat B besar B besar, K besar K besar, B besar B besar K besar K kecil, B besar B kecil, K besar K besar, B besar B kecil, K besar K besar. Selanjutnya baris kedua kita akan mendapatkan kotak pertama adalah B besar K besar K kecil, B besar K kecil K kecil, B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K kecil K kecil. Baris ketiga, B besar B kecil K besar K besar, B besar B kecil K besar K besar, B kecil B kecil K besar K besar, B kecil B kecil K besar K kecil. Baris keempat, B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K kecil K kecil, B kecil B kecil K besar K kecil. Yang terakhir, B kecil B kecil K kecil K kecil. Sekarang kita melihat fenotip yang muncul. Kita lihat di baris pertama. Kotak pertama yang muncul adalah ada B besar, ada K besar, maka dia bulat kuning. Kotak kedua juga bulat kuning. Kotak ketiga bulat kuning. Kotak keempat bulat kuning. Kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua juga ada B besar, ada K besar, maka dia adalah buah bulat kuning. Kemudian kolom yang kedua itu ada B besar tanpa K besar, maka dia adalah bulat hijau. Ketiga itu ada B besar, ada K besar, maka dia bulat kuning. Keempat itu ada B besar 1 tanpa K besar, maka dia adalah bulat hijau. Kemudian kita lihat baris ketiga. Di situ juga ada B besar, ada K besar, maka dia bulat kuning. Kolom kedua dia ada B besar, ada K besar, bulat kuning. Kolom ketiga tanpa B besar tapi ada K besar, maka dia kisut kuning. Kemudian kolom keempat juga tanpa B besar, ada K besar 1. Dia juga menunjukkan sifat fenotip kisut kuning. Kemudian baris keempat, kolom pertama itu ada B besar, ada K besar, maka dia bulat kuning. Kolom kedua besar tapi ada B besar, maka dia bulat hijau. Ketiga, tanpa B besar ada K besar, maka dia kisut kuning. Kolom keempat terakhir itu tanpa B besar, tanpa K besar, maka dia kisut hijau. Nah, dari situ kita dapat perbandingan bahwa buah yang berbulat berwarna kuning itu kita dapatkan dengan jumlah 9. Buah bulat hijau kita dapatkan 3. Kisut kuning kita dapatkan 3. Dan kisut hijau itu 1.
Jadi, didapatkan perbandingan bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding kisut kuning berbanding kisut hijau adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Jika soalnya nanti ditanya persen, kalian tinggal membagikan dengan jumlah seluruhnya yaitu 16 dikalikan 100%. Demikian contoh dari perkawinan dihibrid menurut hukum Mendel. Dari pengamatan video pembelajaran tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa jika bunga ungu dikawinkan dengan bunga putih, di mana warna ungu dominan terhadap bunga putih, maka F1-nya atau generasi pertamanya kita akan mendapatkan 100% bunga berwarna ungu. Jika bunga berwarna ungu F1 disilangkan sesamanya, maka F2-nya kita akan mendapatkan bunga ungu dan bunga putih dengan perbandingan 3:1. Pada perkawinan dihibrid, jika disilangkan buah bulat berwarna kuning dengan buah kisut berwarna hijau, di mana dengan rumus bulat itu B besar dominan terhadap kisut, warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau yang dilambangkan dengan K kecil. Nah, bulat itu satu sifat beda, warna kuning atau hijau itu satu sifat beda. Jadi dia dua sifat beda. Nah, dari persilangan buah bulat kuning dengan buah kisut hijau, didapatkan F1-nya adalah 100% buah bulat berwarna kuning dengan rumus B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jika F1-nya disilangkan sesamanya, maka akan kita dapatkan buah bulat kuning 9, buah bulat hijau 3, buah kisut kuning 3, dan buah kisut hijau 1. Dari kesimpulan ini kita dapatkan lagi bahwa pada hukum Mendel terjadi pemisahan secara bebas atau disebut dengan segregasi, di mana genotip induk akan terpisah secara bebas pada pembentukan gamet. Dan dapat disimpulkan pada dominan penuh, selagi ada alel yang membawa faktor dominan, maka alel yang membawa faktor resesif akan tertutupi. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan tugas di kelas room. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.